Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah rangkaian listrik. Kita akan membahas tentang rangkaian AC. Jadi di rangkaian ini menggunakan sumber AC 10 sinus T volt. Jadi nanti sumbernya dalam bentuk AC 10 sinus T. Jadi kurang lebih nanti gelombangnya dia berbentuk sinusoid seperti ini. Kemudian ada rangkaian resistor 3 ohm dan induktor 4 Henry. Kemudian yang ditanya adalah berapa arus yang mengalir, karena ini seri, maka arus yang mengalir di sini I, karena dia rangkaian AC, maka I-nya juga dalam bentuk fungsi waktu atau IT. Jadi ditanya IT-nya berapa dan juga berapa tegangan di induktor. Nanti tegangannya VT. Atau di sini supaya dia spesifik induktor, kita tulis VLT. Jadi berapa tegangan di induktor dan arus yang mengalir di rangkaian ini. Kemarin kita belajar bahwa sumber AC menggunakan atau penyelesaiannya menggunakan fasor. Jadi kita ubah rangkaian ini menjadi rangkaian fasor. Kita copy paste dulu rangkaiannya. Copy. Ya, di sini adalah rangkaian yang baru yang kita ubah bentuknya ke fasor. Jadi 10 sinus T. Kalau diubah ke fasor menjadi 10 sudut 0. Jadi di sini karena sinus T-nya tidak ada tambahan sudut, maka kita buat 10 sudut 0. Nah, kemudian untuk resistor, dia tetap, atau di sini kita tulis 3. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk induktor, rumus impedansi dari induktor sama dengan J omega L. Omega ini adalah yang menempel di sin. Jadi sin itu atau sinusoidnya, rumus dasarnya adalah Vm sin omega T plus sudutnya. Nah, di sini karena T atau sin T, maka omeganya sama dengan 1. Jadi di sini omeganya sama dengan 1. Maka di sini omeganya 1 sehingga menjadi J ini imajiner kali 1 kali L. L-nya adalah 4. Maka XL-nya akan menjadi J4. Jadi ditulis J-nya dulu, bukan 4J. Tahu nanti di sini jadi J4. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai I-nya. Ini I-nya dalam bentuk fasor dan berapa VL di sini. Ya, kita kerjakan. Jadi di sini arus I sama dengan kita menggunakan rumus KVL biasa. KVL berarti I kali 3 atau 3I, kemudian plus
J4I. Jadi sekarang kalau fasor, induktor ini dianggap sebagai resistan biasa. Jadi kita bisa langsung kalikan dengan I. Kemudian minus 10 sudut 0 sama dengan 0. Jadi KVL adalah total tegangan sama dengan 0. Jadi arusnya mengalir seperti ini. Nah, minus ini karena ketemu minus 10 sudut 0. Nah, ini kita ubah. I bisa dikelompokkan jadi 3 plus J4 sama dengan 10 sudut 0. Atau I-nya sekarang sama dengan 10 sudut 0 dibagi 3 plus J4. Nah, kemarin kita sudah pelajari ada bentuk polar. Jadi yang atas ini disebut bentuk polar. Nah, yang di bawah disebut bentuk kompleks. Atau ada bilangan imajinernya. Kalau pembagian seperti ini, maka bentuk kompleks diubah menjadi bentuk polar. Jadi kita ubah 10 sudut 0. Nah, di sini kita cari R-nya dulu. Jadi R itu nanti jadi maksimumnya R sama dengan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat dari sini sama dengan 5. Kemudian sudutnya itu arcus tangen. Nah, di sini kita lihat X dan Y. Y dibagi X atau 4 dibagi 3. 4 dibagi 3. Tahu nih nanti sudutnya sama dengan 53 derajat, koma sekian. Ini kita bulatkan 53. Sehingga nanti ini yang kompleks berubah menjadi polar menjadi 5 sudut 53 derajat. Nah, kalau sudah dua-duanya polar seperti ini, kita akan membagi 10 dibagi 5, 2. Kemudian untuk sudutnya 0 derajat, karena pembagian maka dikurang. Jadi 0 dikurang 53. Atau sudut minus 53 derajat. Jadi ini adalah I-nya. Sekarang untuk V di sini. Nah, kita tahu VL itu artinya arus yang melewati ini dikalikan dengan L-nya atau induktansinya. Berarti I dikali J4. Nah, I-nya adalah ini, 2 sudut minus 53 derajat dikalikan J4. Nah, ini kalau perkalian artinya J4 kita ubah ke dalam bentuk polar supaya lebih gampang. J4 menggunakan persamaan ini, R dan sudut, artinya R-nya itu 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi J4 kita tulis di sini warna orange. R-nya itu artinya 0 kuadrat. 0 kuadrat itu karena dia tidak ada bilangan realnya. Artinya realnya 0 plus imajiner 4, berarti 4 kuadrat. Ini artinya sama dengan 4. Karena hanya 4 kuadrat atau 16 diakarkan sama dengan 4. Kemudian sudutnya arcus tangen Nah, di sini Y per X, berarti 4 dibagi 0. Nah, 4 dibagi 0 itu tahingga. Nah, kita tahu bahwa arcus tangen dari tahingga itu sama dengan 90. 90 derajat. Artinya nanti ini sudut dari J4 itu sama dengan 4 sudut 90.
Atau nanti I-nya sama dengan, nah ini kalau dikali artinya yang angka dikalikan dengan angka jadi 8. Kemudian sudut 90 ditambah minus 53. Ini kita tulis di bawahnya. Kita pindahkan dulu. Ini kita pindah ke atas ini. Maka ini menjadi sama dengan 8 sudut 90 tambah minus 53 atau menjadi 37 derajat. Nah, ini sudah ketemu I dalam bentuk fasor, begitu juga V dalam bentuk fasor. Nah, kita tinggal ubah bentuk fasor ini ke dalam bentuk satuan waktu. Di I dalam fungsi waktu sama dengan, nah kita lihat bahwa awalnya dia sin, maka akhirnya pun dalam sin. Jadi 2 sinus T minus 53 derajat. Ini I-nya. Sedangkan VL-nya, VL dalam fungsi waktu, ini sama dengan ini. Artinya 8 sinus T plus 37 derajat. Nah, jadi ini adalah arus yang mengalir di sini. Dan VL adalah tegangan yang ada di induktor.